Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan supaya bisa melaksanakan kegiatan hari ini dengan lancar. Anak-anak, kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya. Tahukah kalian siapa pahlawan Indonesia yang dijuluki Bapak Pendidikan Nasional? Nah, ini dia, Ki Hajar Dewantara. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakan untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, anak-anak, dari bacaan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa informasi yang dapat kita ambil, yaitu jasa Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau adalah tokoh yang paling berjasa untuk pendidikan nasional, salah satunya dengan mendirikan perguruan tinggi Taman Siswa. Kemudian jasa Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan Indonesia. Berkat beliau kita bisa bersekolah sampai sekarang ini. Sikap yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara adalah sikap pantang menyerah dan tidak pernah gentar dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Bisa kita bayangkan kemungkinan yang terjadi jika tidak ada Ki Hajar Dewantara? Mungkin kita tidak bisa bersekolah seperti sekarang ini. Nah, anak-anak, tahukah kalian siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Pinter, I.R. Soekarno. Simak bacaan berikut. I.R. Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juli 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo, seorang guru sekolah rakyat di kota Surabaya. Ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai Srimben, keturunan bangsawan Bali. Ketika lahir, orang tuanya memberi nama Kusno Sosrodiharjo. Karena sering sakit-sakitan, ayahnya mengganti namanya menjadi Soekarno. Soekarno kecil tinggal bersama kakeknya Raden Harjo Kromo di Tulungagung, Jawa Timur. Soekarno disekolahkan di HIS, kemudian ia pindah ke Mojokerto mengikuti tugas ayahnya. Di Mojokerto, Soekarno sekolah di Earth Inland School atau AIS. Setelah itu, pada Juni 1911, Soekarno dipindah ke sekolah Europe Learned School. Pada 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HIS Surabaya. Pada 1920, seusai tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan pendidikannya ke Teknis Hook School atau yang sekarang kita kenal dengan ITB, Institut Teknologi Bandung. Di Bandung mengambil jurusan sipil. Selama masa pendudukan Jepang, Soekarno dan tokoh-tokoh pergerakan lain mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam sidang pertama 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan gagasannya tentang Pancasila. Kemudian, rumusan Pancasila tersebut menjadi dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Para pemuda menuntut agar Soekarno-Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda telah mendengar kekalahan Jepang melalui radio internasional. Dengan kalahnya Jepang berarti ada kekosongan kekuasaan di Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 siang di halaman rumahnya, Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, I.R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. I.R. Soekarno atau dikenal dengan Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan Indonesia, serta presiden pertama negara Indonesia. Beliau selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sampai akhir hayatnya, Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang besar, yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penjajah. Nah, anak-anak, upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang, Bapak Proklamator Dr. Andes Muhammad Hatta atau Wakil Presiden pertama Indonesia. Salah satu tokoh yang memperjuangkan keadilan bagi rakyat Indonesia adalah Drs. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta membuat gerakan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Menurut Muhammad Hatta, tujuan negara adalah memakmurkan rakyat dengan berlandaskan atas asas kekeluargaan. Dengan demikian, koperasi merupakan bentuk perekonomian paling cocok bagi Indonesia. Muhammad Hatta melalui koperasi bermaksud memajukan kesejahteraan anggota dan perekonomian nasional sehingga masyarakat menjadi adil dan makmur. Muhammad Hatta disebut dengan Bapak Koperasi Indonesia dan pada tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi Nasional. Sikap kepahlawanan Muhammad Hatta dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila sila kelima yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, belajar dengan tekun untuk meraih cita-cita, bersikap adil dimanapun, di kelas, di rumah, ataupun di lingkungan sekitar rumah. Ketiga, membantu sesuai kemampuan dengan sukarela. Keempat, pantang menyerah dalam menghadapi kegagalan. Dan yang kelima, ikut serta dalam kegiatan koperasi sekolah yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Kemarin kita sudah belajar tentang tempo cepat, tempo sedang, dan sekarang kita akan belajar tentang tempo lambat. Beberapa contoh lagu wajib nasional yang bertempo lambat adalah Padamu Negeri ciptaan Kusbini bertempo grave, Sumpah Setia ciptaan C. Tuwuh bertempo largo, Tuhan Lindungi Ibu Pertiwi ciptaan MP Siagian bertempo largo, dan Tanah Airku ciptaan Ibu Sud bertempo largito. Sampai di sini anak-anak, pembelajaran hari ini. Begitu besar jasa para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Apa tugas kita sekarang? Tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat belajar berilmu dan ilmu yang bermanfaat.